Ini kalau kita bicara mungkin karena Tuhan kalian selama di bumi dan dia kan nggak punya istri. Jadi dia kumpulkanlah segala pesundil dan memasukkan ke dalam surganya. Ah, begitu, Des. Mana mau orang-orang Ya. yang selama ini diatur, hidupnya teratur, bahkan bangun dan bangun dari tidur pun dia diatur. Kemudian masuk kepada agama yang tidak ada aturan, nggak akan mungkin, orang-orang waras nggak akan melakukan itu. Ya, oke, silakan, Des. Baik, saya jawab ya, saya jawab semua. Jadi kalau Islam menjawab bernarasi berdasarkan kebencian. Kalau kita Kristen menjawab berdasarkan data dan fakta dan realita. Baik. Kita bantah statement dia yang pertama bahwa kami ini di Tanah Minang ini sangat menghargai pret. Rijal, saya mau tanya sama kamu. Kamu tahu nggak dulu ada Injil berbahasa Minang, Injil yang diterjemahkan oleh LHI ke dalam bahasa Minang. Lalu orang-orang Minang demo surup kejang, kesurupan. Tahu itu nggak? Inilah. Mas, tahu sebentar. Apakah kamu tahu bahwa ada orang-orang Minang yang kejang-kejang surup demo karena ada Injil berbahasa Minang? Tahu. Tahu. Itu artinya apa? Itu membuktikan bahwa kalian ketakutan. Kalian gemetaran dengan penyebaran agama Kristen. Itulah kenapa kalau kalian dapati ada kegiatan-kegiatan Kristen, pecahkan kacanya, banting kursinya. Memprihatinkan, Rijal. Ya. Kemudian yang kedua, kamu tadi mengatakan masalah di mana ada perkumpulan orang-orang tapir, di situ ada minum-minuman keras. Sungguh kamu nekat yang nyata, Rijal. Saya minta kamu tunjukkan datanya, saya mintakan data statistiknya, sumbernya, penelitiannya, apa sampel yang digunakan, kampung apa gunakan. Saya tunggu. Tapi saya akan menunjukkan kepada kamu sebuah data di dalam Al-Quran. Bukan hanya Qomer, sungai Qomer bahkan dikasih kalian oleh Allah. Saya mau tanya, di dalam Al-Quran benar atau tidak kalian akan dijanjikan sungai minuman keras? Benar gak? Jangan sebentar. Saya mau tanya sama kamu. Benar tidak di dalam Al-Quran Allah menjanjikan orang-orang yang beriman bahwa mereka bukan hanya sekedar dikasih minuman Qomer, dikasih sungai Qomer, bener gak? Itu di surga, Des. Iya. Tenang dulu. Makanya saya bilang, kalian ini ya, walaupun kalian ngomong-ngomong tentang larang Qomer, haram Qomer, ingat Allah kalian menjanjikan Qomer. Weh, mana? Kabur dia. Kabur dia, saudara-saudara. Lalu mereka sering mengutip itu. Perempuan-perempuan SUNDL itu ya akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sebenarnya ayat itu berbicara kritik Tuhan Yesus terhadap pemuka-pemuka agama orang-orang Yahudi yang munafik. Kenapa dikatakan bahwa perempuan-perempuan yang seperti itu akan mendahului? Karena mereka mendengar dan bertobat. Makanya kalau baca Bible jangan sepotong-sepotong, Drun. Memang luar biasa Drun ini ya. Kak Drun, kalau baca Bible jangan separuh kayak baca Quran. Ayat 1 nggak sama ayat kedua nggak berkaitan. Perhatikan. Saya akan kutipkan ayatnya ya. Saya akan kutipkan. Ini ayat ini sering sama mereka dipleset-plesetkan. Mereka baca nggak dibaca sampai tuntas. Ya. Saya bacakan. Di dalam Matius 21, kita tampilkan di kamera ya. Lihat ya. Nih. Tetapi apakah pendapatmu
tentang ini. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Lihat kata-kata menyesal ini saya kunci ya. Ya. Tapi dia menyesal dan pergi juga. Nah, kemudian siapakah di antara 2 orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, tetapi kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya." Gitu ya. Ya, kita kena pembatasan wilayah. Oke, teman-teman ya, kita kena pembatasan wilayah, nggak apa-apa. Ini kita end live, langsung kita live kembali, itu sudah normal kembali, ya.